Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, ketahuan mencuri handphone, seorang pria dihajar warga. Pelaku nekat mencuri handphone yang tergeletak di atas meja dalam rumah korban. IZ tak berkutik dihakimi warga desa Panggalan, Indramayan, Batubara, Sumatera Utara, usai ketahuan mencuri handphone. Pria 38 tahun ini mencuri handphone yang tergeletak di atas meja di dalam rumah seorang warga. Warga yang memergoki aksi korban kesal dan menganiaya korban. Polisi yang tiba di lokasi menyelamatkan pelaku dari amukan warga. Di situ meletakkan handphonenya di meja dan kemudian si pelaku melihat adanya kesempatan itu mengambil handphonenya dan langsung melarikan, sehingga banyak dari masyarakat yang mencoba untuk mengamankannya pada saat terjadinya tindak pidana tersebut. Pelaku diamankan petugas ke kantor Polsek Labuhan Ruku untuk pemeriksaan. Dari Batubara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan pencuri membobol minimarket di Kota Bandung, Jawa Barat, menggasak ratusan bungkus rokok dan kosmetik. Para pelaku membawa kabur CCTV agar aksinya tidak diketahui. Berbagai barang di etalase minimarket Gado Bangkong, Bandung ini berserakan di lantai. Ratusan bungkus rokok dan kosmetik hilang. Selain itu, uang 5 juta rupiah di kasir hilang. Pintu gerbang dan gudang rusak dijebol komplotan pencuri. Terungkapnya pencurian saat karyawan melihat kerusakan termasuk pada atap kamar mandi. Polisi melakukan penyelidikan sementara CCTV yang terpasang hilang. Seorang wanita dianiaya sejumlah teman wanitanya di kamar hotel Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku bahkan menarik paksa pakaian korban hingga nyaris tanpa busana. Korban dituduh menghilangkan baju yang dipinjam namun tak mampu menggantinya. Dalam rekaman video amatir yang beredar luas di media sosial, seorang wanita dikeroyok sejumlah wanita lain di kamar hotel di Kota Makassar. Korban berteriak meminta tolong, namun para pelaku justru semakin sadis menganiaya. Terdengar suara pria dalam kamar, namun tidak memberi pertolongan. Para pelaku berupaya melepas semua baju korban. Akibat penganiayaan, korban Iin mengalami luka di bagian wajah dan memar di tubuhnya. Menurut nenek korban, para pelaku menjebak mengajak bertemu di sebuah hotel. Korban dianiaya karena baju milik salah satu pelaku hilang. Dilanya minta dikembalikan bajunya, tapi itu bajunya Dila hilang, Pak. Iya. Jadi dia minta diganti. Itu kapan dipinjam? Kapan hilang itu baju? Enggak tahu juga, Pak. Tapi memang hilang jadi. Iya. Minta ganti rugi. Iya. Lalu habis itu bagaimana? Iinnya enggak punya uang, Pak. Iya. Kemudian? Dilanya marah karena mau dikembalikan itu bajunya. Korban telah melaporkan kasus penganiayaan yang dialami ke kantor polisi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, iNews melaporkan. Seorang pejabat Pemda Padang Pariaman, Sumatera Barat ditangkap polisi usai bertransaksi sabu di sebuah kantor biro perjalanan. Warga selama ini curiga lokasi penangkapan sering digunakan untuk jual beli narkoba. Kabag Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ini akhirnya mengakui 3 paket sabu yang disimpan miliknya. Polisi mendapati 3 paket sabu yang dipegang dan disimpan di dalam saku celana. Selain itu, dalam penggeledahan, polisi juga mendapati alat timbang digital serta uang Rp93.000 dan alat isap. Polisi menggerebek kantor Biro Perjalanan Lohong Kota Pariaman setelah warga melapor karena curiga seringnya adanya transaksi narkoba.
Pegawai negeri sipil ini diduga sebagai pengedar sabu. Kemudian melakukan penggeledahan. Salah satunya satu paket yang diduga jenis sabu di lantai. Kemudian masuk penggeledahan lagi 2 paket masih ada di dalam saku. Kemudian barang bukti selain sabu, anggota juga menyita berupa bom, kemudian ada timbangan. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Kota Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pencuri menyekap seorang mahasiswi di Kota Palembang, Sumatera Selatan setelah kepergok mengambil barang berharga. Korban berhasil melompat saat dibawa pelaku dengan sepeda motor. Sementara pelaku berganti pakaian wanita menghindari aksinya diketahui warga. Dadan dan seorang remaja di bawah umur ditangkap polisi setelah menyekap seorang mahasiswi dan mencuri barang berharga di perumahan Barangan Permai, Bukit Baru, Palembang. Dadan ditembak kakinya karena melawan polisi. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Dadan mengakui menyekap mahasiswi dan mencuri uang Rp120.000, laptop, handphone, serta membawa kabur sepeda motor. Dadan merupakan residivis kasus pencurian. Baru ini lah. Hah? Baru ini lah. Ketahuan? Baru ini lah nih. Keluar penjara kapan? Baru juga. Berapa? Korban memergoki 2 pencuri mengambil uang dan barang miliknya. Para pelaku masuk rumah dari pintu belakang. Pelaku sempat membawa kabur korban dengan menyamar sebagai wanita. Si pelaku mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut, ada laptop, ada handphone, uang, dan tabung gas. Nah, setelah itu dia menyamar menjadi perempuan juga dengan menggunakan baju gamis, dan korban diboncengnya. Pada saat di perjalanan, korban berontak dan melompat dari motor pelaku, dan pelaku kabur dengan membawa motor korban. Jadi korban disandra Sempat dilakukan penyanderaan, pengancaman dengan menggunakan senjata tajam. Sementara pelaku lain yang masih di bawah umur berperan mengawasi sekitar rumah korban. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara dengan barang bukti, barang curian, serta senjata tajam. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Saya Anggita Disastra. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Jajaran kuda-kuda mengingati masalah